Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Ariken TV, berjumpa lagi kita. Kali ini saya akan membahas ada nanti di akhirat orang-orang yang akan ditulikan Allah. Sewaktu malaikat meniup sangkakala, membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, lalu berbarislah kita. Ada manusia itu berbaris berdasarkan orang-orang yang dia cintai. Maka teruslah kita mencintai Rasulullah supaya kita nanti berada di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antri panjang sekali. Antri kita tahu satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun lamanya di dunia. Nah kemudian 1000 tahun lamanya di dunia kita antri, kita akan dipertontonkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Antri berbaris, ada manusia dibangkitkan wajahnya seperti binatang, seperti monyet. Karena waktu di dunia ini kelakuannya seperti monyet. Kenapa? Waktu di dunia bagaimana monyet? Monyet itu dikasih pisang, diambil pakai tangan kanannya. Kemudian dia makan. Ada lagi pisang, dikasih lagi sama orang, diambil lagi. Jadi penuh mulut, penuh tangan satu. Ada lagi kacang, diambil pakai tangan kirinya. Dikasih lagi makanan, dia ambil pakai kakinya. Dikasih lagi makanan, dia ambil lagi pakai kaki kirinya. Sudahlah penuh mulut, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dikasih ada lagi makanan, dia lepas itu makanan, dia ambil lagi. Serakah. Jadi manusia yang serakah di dunia ini, nanti wajahnya seperti monyet, badannya seperti manusia. Ada manusia dibangkitkan wajahnya seperti anjing. Kita tahu anjing itu, siapa yang memberi dia makan itulah tuannya. Dia tidak tahu salah benar tuannya itu. Selama dia memberi dia makan, selama dia diberi uang, dia bela mati-matian. Tidak melihat benar atau salah. Orang yang bersifat seperti ini nanti dibangkitkan Allah, wajahnya seperti anjing, badannya badan manusia. Dan berbagai macam lagi wajah-wajah atau muka-muka binatang yang akan dilihatkan oleh Allah nanti di akhirat. Nah kemudian ada nanti golongan waktu antri itu Allah tulikan. Padahal di dunia dia tidak tuli, dia tidak peka. Tapi di sana dia tulikan. Ditulikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengar azan. Karena azan berkumandang di dunia, dekat rumahnya, atau di sekelilingnya, dia tidak jawab tuh azan. Padahal menjawab azan hukumnya sunat, tapi efeknya nanti di akhirat Allah tulikan kita. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jawabnya, hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Maaf. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Kenapa tidak hayya 'alas shalah? Karena kita melakukan salat, berangkat ke masjid, beribadah kepada Allah tidak lepas dari la haula wala quwata illa billah. Kekuasaan Allah, hanya pertolongan Allah. Allah yang gerakkan kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Mari mengejar kemenangan. Kemenangan itu kita dapat juga karena la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Jawabannya la ilaha illallah. Nah, sobat Arifin TV, orang yang tidak menjawab seperti yang barusan saya contohkan tadi, nanti di akhirat dia dipanggil, dia tidak dengar. Dipanggil malaikat dari antrian, si Fulan bin si Fulan, silahkan maju. Dia tidak dengar. Ditulikan Allah di akhirat. Padahal dia sudah menunggu bertahun-tahun untuk dipanggil. Lama sekali, bukan sehari 2 hari, bukan sejam 2 jam. Bertahun-tahun dia menunggu antrian. Pas masanya dipanggil namanya dia tidak dengar. Akhirnya antrian berikutnya lewat. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia tidak mendengar azan. Nah, yang kedua, orang yang didahulukan nanti dia panggil di akhirat untuk diadili, tentunya adalah nama-nama orang yang dibuat dari Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini saya sarankan, kasihlah nama anak-anak kita dari Al-Quran. Kalau namanya Joni, maaf sekali, ya. Itu ntar dipanggil belakangan tuh. Joni belakangan, yang Abdullah itu panggil duluan tuh. Abdurrahman. Apalagi yang nama-nama dari Al-Quran, Muhammad dipanggil dari Al-Quran. Nama dari Al-Quran dipanggil duluan oleh para malaikat. Tapi ada dua keuntungan dan kerugian. Kalau dia duluan dipanggil, amalnya baik, dia duluan masuk surga. Kalau amalnya buruk, dia duluan juga masuk neraka gitu. Tapi intinya, antri di akhirat itu sangat lama. Kita nunggu saja di rumah sakit atau di loket apapun, sampai ada orang yang berani bayar supaya duluan dipanggil. Hanya beberapa menit, berapa jam saja, tidak tahan. Ini kita antri berdiri, tidak duduk, tidak ada naungan. Yang ada adalah matahari. Di atas kepala kita bermil-mil. Berapa mil lah? 1-2 mil itu. Panasnya nauzubillah. Tidak bisa di sana ada suap menyuap, sogok menyogok. Oh, malaikat, duluan deh saya bayar. Nggak bisa malaikat disogok. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari, pertama saya sarankan dalam kesempatan ini, kalau ada suara azan berkumandang, marilah kita jawab dengan contoh yang saya sampaikan tadi. Tapi Ustadz, bagaimana kalau azan di TV Ustadz? Kan ada tuh azan maghrib di TV. Ya, tidak perlu. Azan yang ada di seputaran kita. Contoh maghrib nih, ada azan di sana masjid, sana masjid, sana masjid, sana masjid. Apakah harus semua dijawab? Tidak. Satu saja sudah mewakili. Azan yang terdekat dari kita, yang jelas dari kita, dan yang lebih dulu itu dia aja. Jawab. Jangan berbicara, jangan melakukan aktivitas apapun jika azan berkumandang. Allahu Akbar, jawab. Ya, supaya apa? Supaya nanti efeknya kita tidak ditulikan Allah nanti di akhirat. Jadi, Sobat Arifin TV, inilah sekilas himbauan kepada kita. Mari, jika kita nanti di akhirat tidak ingin kita ditulikan oleh Allah, yang antrian panjang sekali di akhirat, mari kita jawab azan. Apabila azan berkumandang, jangan sibuk bermain HP dulu, jangan sibuk nonton TV dulu, jangan sibuk ngobrol dulu, dan jangan sibuk yang lain saja. Fokus menjawab azan. Di samping kita tidak ditulikan Allah di akhirat, juga itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Sobat Arifin TV sekalian, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.